Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita memperoleh nikmat yang sampai saat ini masih kita dapatkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa perubahan zaman dari gelap gulitanya kemaksiatan menuju terang benderangnya kebaikan dan keislaman. Para hadirin sekalian, di zaman sekarang ini kita tidak asing dengan yang namanya media sosial. Keberadaan media sosial, walaupun manfaatnya besar bagi kita, dalam penggunaannya membutuhkan tanggung jawab yang baik dari kita, karena tergantung pada kita digunakan untuk kebaikan atau justru malah menjerumuskan pada kebatilan. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan Islam akan selalu beradaptasi dengan zaman, termasuk ketika kita berbicara tentang etika bersosial media. Sudah ada ajaran Islam yang sejalan dan perlu diterapkan dalam beretika sosial media agar penggunanya diarahkan kepada kebaikan. Beberapa etika dalam bersosial media yang terdapat dalam ajaran Islam diantaranya: yang pertama, menggunakan tutur kata yang baik dan toleransi. Para hadirin sekalian, pembulian tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga dapat terjadi secara tidak langsung atau online. Menurut data dari UNICEF, 45% remaja di Indonesia pernah mengalami pembulian secara online, atau yang sering disebut juga cyberbullying. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Al-Isra ayat 53. Ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang mendorong kasih sayang dan tutur kata yang baik, tidak menyakiti orang lain. Jelas bahwa pembulian hanya dapat menimbulkan perselisihan dan penderitaan seseorang. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk bertoleransi, termasuk dalam bersosial media. Pengguna media sosial
tentunya terdiri dari pengguna yang berbeda-beda. Kita sebagai umat Islam wajib untuk menjaga kebersamaan, saling menghargai untuk kenyamanan dan kebaikan bersama. Yang kedua, hati-hati dalam menyebarkan informasi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah hal yang membimbangkan kalian menuju sesuatu yang tidak membimbangkan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Informasi di sosial media seringkali simpang siur, sehingga kebenarannya tidak meyakinkan. Kondisi ini mengharuskan kita untuk sadar dan menimbang terlebih dahulu terkait informasi yang akan kita sebar di sosial media. Islam adalah agama yang mencintai kebenaran dan kejujuran. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, yaitu kejujuran adalah ketenangan, sedangkan kebohongan adalah kebimbangan. Gunakanlah akal kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir sebelum berucap atau memposting informasi di sosial media. Yang terakhir, sadar akan privasi diri pribadi. Para hadirin sekalian, dalam bersosial media kita diharapkan untuk hati-hati dalam mengumbar informasi pribadi. Menyebar informasi pribadi dapat menimbulkan bahaya karena berpotensi disalahgunakan. Apalagi mengumbar aib diri pribadi yang dapat menyebabkan fitnah dan merusak reputasi kita di mata orang lain. Itulah diantaranya beberapa etika yang harus kita sadari dalam bersosial media. Hal ini sekali lagi membuktikan kebenaran dan kemurnian Islam sebagai agama yang adaptif dengan zaman. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan sebelumnya, kita semua menjadi tergerak untuk memulai atau menguatkan tanggung jawab kita selaku pengguna media sosial. Menyatukan nilai-nilai Islam ke dalam tingkah laku kita dalam bersosial media. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ungkapan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.